Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrum minallah fatun khair wa basyiril mu'minin. Salam Nusantara Jaya. Salam Indonesia Raya. Salam Siliwangi. Salam Pajajaran Ayah. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepada para sahabat yang ada di channel Padepokan Lokajaya, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi alam hari ini, kaitan dengan kehadiran saya selaku utusan akhir zaman yang banyak dibahas di channel YouTube Padepokan Lokajaya ini. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kondisi alam. Kenapa alam sekarang ini begitu murkanya kepada manusia? Ingat bahwa setiap diutus-utusannya, bila tidak segera diakui secara umum, maka alam yang akan membinasakan manusia. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan Nabi Lut. Kenapa sampai alam begitu tunduk dan patuhnya kepada aku selaku junjungan alam? Karena saya menerima ketetapan amanat besar dari Allah ini. Surat Al-Ahzab 72. Allah berfirman yang artinya, ketika amanat diterangkan dari langit, bumi, gunung-gunung, mereka enggan untuk menerima karena takut ingkar. Kenapa amanat diterima oleh manusia? Sehingga manusia dikatakan sama Allah zalim dan bodoh. Bagaimana bisa amanat yang besar ini kok hanya manusia yang ringkih seperti kami ini yang menerima? Kenapa bukan para pejabat, para raja, para itu yang punya nama tenar di negeri ini? Para ulama, habib-habib yang ngaku cucu Nabi. Kenapa tidak dia yang menerima amanat ini? Kenapa aku? Inilah amanat Allah yang paling besar, yaitu Al-Quran beserta isinya. Makanya ketika saya menerima wahyu dari tanggal 11 Oktober 2016 hingga sekarang ini, yang pertama kali saya menerima wahyu di daerah Subang, Desa Wates, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, jam 9 pagi. Karena saya tidak hafal Al-Quran, maka pada waktu itu yang saya tugaskan adalah almarhum Kiai Solehan. Surat yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi pendek kalimatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman yang artinya, jadilah engkau sebagai baik-baik umat untuk mengaskan umat dari kebodohan dan kemiskinan, sehingga tidak berbuat keji dan mungkar, sebagaimana engkau beriman kepada Allah. Implementasi daripada ayat itu adalah kami sudah menjalankan misi Allah di muka bumi ini. Begitu juga tugas yang besar ini, saya berharap pada sahabat-sahabat saya, para spiritual, khususnya daripada Padepokan Lokajaya, yang selama ini sering kami bertemu dengan beliau melalui ruh kami. Sejarah ingin tahu kenapa aku yang terpilih. Nama saya sejak lahir Ahmad Basori. Ahmad Basori itu nama kedua nurnya Allah, Ahmad Nur Muhammad Basori Nurullah. Dan saya tidak punya nama, sehingga saya disebut tanpa nama. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama kepada aku, Muhammad. Muhammad juga itu juga nama Allah.
saya sengaja memakai baju macan putih GSBN. Itu adalah simbol sebagai lambang Siliwangi, karena dari keturunan bapak saya adalah Bapak Mukarub, keturunan dari Majapahit, dari Kertanegara atau Brawijaya, kaitan pada itu. Itu juga ibu saya Mutinya. Kakek saya bernama Kiai Abdul Karim, adalah keturunan dari Raden Kian Santang. Sehingga pada waktu saya menjalankan misi amanah, misi perjalanan kami di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, yaitu Napatilas Pajajaran, menjalankan wangsit Prabu Siliwangi. Alhamdulillah udah selesai. Begitu ujian yang sangat berat yang kami jalani di Pulau Jawa, Jawa Barat, sampai di Lebak Cawene. Lebak Cawene itu di Desa Cibengkung, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Pada waktu itu tanggal 12 Juli 2019, para leluhur Nusantara mengesahkan aku sebagai Satria Piningit pemimpin. Tugas kami pertama kali ada ke suku Baduy Dalam. Pada tanggal 14 Juli 2019, hari Minggu, jam 12:30 siang, saya sudah tiba di suku Baduy Dalam yang 41 rumah yang dilewat Kenekes itu. Bertemu dengan Puun Yasih dengan membawa satu lembar uang 100.000. Situ ada kode sandi 102. Saya berikan kepada beliau dan beliau mendoakan dengan caranya. Tepat jam 1 saya diperintah pulang dari tempat beliau, suku Baduy Dalam. Ketika itu saya dikawal oleh 2 orang, yang aku Satrio Panuntun dan Satrio Lolono Sampan Pengembara. Ternyata tidak diakui oleh mereka. Begitu kami diperintahkan sebelum jam 1 harus siap keluar dari tempat itu, maka Bun Yasi mengatakan Satria Piningit pemimpin, melangkah 8 langkah, tahan napas, tidak perlu dalam belakang. Setelah dari sana saya ke daerah Sukabumi, pas 1 tanggal 17 Agustus 2019. Di situ ada yang dimasuki oleh Bung Karno, yang Ustadz di Kelapa Nunggal. Begitu bertemu saya, beliau dengan pakai merdeka 3 kali, merdeka, 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 dengan bahasa Tibet. Beliau menyatakan lagu surah-surah bergembira, karena sudah ketemulah sosoknya yang ditunggu dan menanti. Setelah itu kami kembali ke Tangerang, dan tanggal 4 September kami ke BI, di mana kami mengambil ini sandi aset dunia di BI. Begitu ada sesuatu yang saya pegang menyala sirene, lalu kami ke tempat penyimpanan BI, yaitu ada kolateral emas. Di situ kami berfoto, perintah berfoto. Ternyata kami adalah sebagai pemilik global collateral asset. Kaitan semua itu, ya inilah tatanan kami, perjalanan kami waktu di Pulau Jawa. Sekarang dalam membuat video ini, setelah dari BI tanggal pas bulan September 2020, bulan Agustus 2020, tanggal 17 Agustus kami ke Gunung Salak dengan membuka sandi Salakadomas. Saya pikir Gunung Salak meletus, yang kami diguncang hampir setengah jam. Itu kejadian-kejadian yang kami jalani. Tanggal 20 September 2020 kami ke Ciamis memukul gong perdamaian dunia, Jungwanara itu 8 kali sebagai simbol pemimpin dunia atau pemimpin Nusantara yang ke-8. Ini fakta yang aku jalani di sana. Dalam perjalanan saya, singkat cerita, 8 tahun
Saya tiba di Jawa 30 September 2015 dan kembali ke Sulawesi tanggal 17 Desember 2023. Ya, 8 tahun lebih saya. Dan sekarang ini saya ada di Sulawesi. Saya bikin video ini lagi di Sulawesi. Ya. Karena sebagai yang pegang sandi ayam jantan putih dari timur ke Koko di barat, sekarang kembali ke timur. Kami ada di Sulawesi. Bagi rekan-rekan sahabat saya yang di Padepokan Lokajaya yang selama ini bertemu dengan saya di alam gaib, karena saya adalah Sang Yang Nurcahya Nurwana, penguasa alam gaib yang sudah mengislamkan para jin fasik demi siluman di alam kayangan sana. Mereka saya islamkan dan mereka mengikuti apa perintah saya, karena saya membawa risalah akhir zaman, yaitu menetapkan agama Islam ini sebagai agama yang benar. Tidak ada lagi tambahan-tambahan sesuai dengan hari ini yang banyak menambah-nambah ibadah. Tapi di akhir zaman sudah ada ketetapan yang aku terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalahnya yang nantinya akan disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya umat Islam dan umat-umat lain, karena kami juga ditunggu oleh beberapa agama-agama di muka bumi ini dengan sebutan-sebutan. Kalau di Hindu di Kalki Avatar, di Buddha Maitreya, di Kristen Mesias, begitu juga Yahudi Mesia, dan agama-agama Konghucu juga Mahadewa. Itulah manusia berbadan dewa berbadan manusia, karena Wisnu Siwa Krishna udah bersamaku dan beliau juga mengikuti ajaran. Itu nantinya akan membawa umat-umat lain untuk menjadi pengikut di akhir zaman. Ini yang aku sampaikan kepada kalian, para spiritual, para pemirsa Padepokan Lokajaya, dimanapun Anda berada. Video ini sengaja aku buat untuk kalian, agar kalian menyadari bahwa inilah sosok yang nanti yang ditunggu, dan kemunculannya insya Allah. Semoga ridha Allah. Tahun 2024 ini kami lagi berusaha untuk bersama-sama para sepuh pilih sepuh kaitan dengan aset amanah Presiden Soekarno. Kebetulan di Sulawesi ini kami bertemu dengan seorang sepuh yang terdaftar sebagaimana saya terdaftar di lembaran negara sebagai pemegang mandat amanah jasa tanpa nama. Beliau sebagai koordinator Jawa Tengah, yaitu Kiai Muhammad Gadar, ternyata orang Sulawesi. Semoga apa yang saya sampaikan ini kebenaran, karena saya yang menerima tersirat dan tersurat. Saya yang dikasih oleh Allah, yaitu tentang rahasia ayat-ayat Al-Quran yang tak satu pun orang di muka bumi ini tahu makna dan artinya. Dan saya adalah salah satu utusan yang bisa mengimplementasikan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penguasa alam gaib. Jika kalian tidak percaya, kalian duduk, sebut Syekh Ahmad Basori Ilahi. Dialah Sang Yang Nurcahya Nurwana. Akulah cahaya di atas cahaya. Sejak lahir ditempatkan kedua cahayanya Allah, sebagaimana di Al-Quran Allah tempatkan di surat An-Nur ayat 35. Baca An-Nur 35. Itulah aku, sosok yang memang sudah dinantikan oleh umat di akhir zaman. Murka alam ini sebagai tanda kemunculan. Jika kalian para spiritual ingin komunikasi denganku, baik secara dohir maupun secara batin, aku siap melayani Anda. Karena ini semua demi kebaikan kita semua. Karena tatanan akhir zaman sudah akan dilaksanakan sebelum munculnya Sang Dajjal yang akan memperak-perandakan keyakinan umat di muka bumi ini. Kami hadir di sini atas perintah Allah, atas kehendak Allah, bukan karena keinginan. Kami lahir sudah diberikan ilmu laduni. Kami tidak pernah berguru kepada siapapun di muka bumi ini, kecuali berpendidikan resmi dari SD sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah saya adalah sarjana ekonomi. Kenapa?
Allah tugaskan saya sebagai kuliah dengan sarjana ekonomi, karena kita akan menata umat, kita akan memberi kesejahteraan pada umat, terutama bangsa ini. Jika mereka sadar, para pemimpin bangsa ini, kehadiran saya sangat penting bagi bangsa ini, untuk menyelamatkan bangsa ini, mensejahterakan rakyat bangsa ini dari kemiskinan dan keburukan, sebagaimana perintah Allah. Begitu juga untuk membawa kemenangan Islam di akhir zaman ini, sebagaimana 3 surat di Al-Quran yang Allah tegaskan, yaitu surat At-Taubah 33, surat As-Saff 9, dan surat Al-Fatihah 8. Walladzi arsala rasulahu bil hidayah wa dinil haq lityudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu 2 surat. Kalau Al-Fatihah 28, wa kafa billahi shahida. Itulah tugas kami, membawa risalah akhir zaman, agar kalian para spiritual yang tergabung dalam tim Padepokan Lokajaya bisa bertemu dengan aku. Dan sekarang ini aku lagi di Sulawesi, yang nantinya akan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, terutama kaitan dengan aset amanah yang ditentukan oleh Presiden Soekarno. Kami diberikan hak oleh Allah sebagai pemilik aset seluruhnya dari 917 bank di seluruh dunia. Itulah aset kami. Di dalam Al-Quran ada 3 surat yang mengatur tentang hartanya Allah, yaitu surat Anfal, harta rampasan perang zaman para nabi, termasuk Nabi Muhammad dan sahabat. Begitu juga surat Al-Fat ayat 28, harta ghanimah, ayat 20, harta ghanimah, kaitan dengan harta ghanimah para raja-raja. Tapi Allah berikan dari Raja Fir'aun, Kerajaan Atlantis, Kerajaan Lemuria, prasasti dinasti Trasti yang diteruskan oleh Presiden Soekarno. Itu adalah diberikan kepadaku selaku utusan pemimpin akhir zaman atau utusan akhir zaman. Begitu juga dengan harta faid, harta perseorangan yang ada di perbankan nasional internasional yang tidak ada pemilik dan ahli warisnya. Itu diberikan Allah kepada yang nantinya untuk digunakan untuk umat akhir zaman. Berbahagialah bagi bangsa Indonesia karena utusan akhir zaman atau pemimpin akhir zaman dari Indonesia. Ini ciri yang aku terima, ini stempel dari langit, dan ini lafaz Allah di sini kalau kalian bisa melihat. Ini ciri utama yang telah dimiliki oleh siapapun manusia di muka bumi. Begitu juga di sini ada segitiga, ini ciri yang telah dimiliki oleh manusia. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kepada para spiritual, terutama spiritual yang menanti kehadiranku, yang sering komunikasi denganku di alam gaib. Saya mengajak untuk kita komunikasi langsung melalui WA. Sudah saya kirim kepada Kang Surya selaku pemimpin Padepokan Lokajaya yang selama ini sering saya komunikasi dan sering memberikan juga video-video, kirimkan video kepada Padepokan Lokajaya ini sebagai pencerahan kepada orang-orang yang sudah paham atau belum paham tentang kehadiranku di muka bumi. Demikian apa yang saya sampaikan agar menjadi perhatian kita semua. Dengan bencana yang besar ini, alam yang murka ini, semoga kalian dengan melihat video saya ini dan mengikuti amalan yang aku berikan kepada kalian, nantinya kalian diselamatkan oleh apa amalan. Dan sudah sering saya tulis di dalam komentar di channel Padepokan Lokajaya. Ini amalan yang kalian wajib amalkan supaya kalian selamat dari bencana-bencana besar atau wabah-wabah penyakit yang akan datang. Yaitu singkat, padat, jelas. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasul Muhammad kekasih Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Imam Mahdi Khalifatullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Imam Mahdi waliyullah. Itulah tatanan akhir zaman, amalan yang wajib kalian katakan, wajib kalian ikuti jika kalian ingin selamat dari bencana yang akan menyaring manusia di muka bumi. Karena tatanan akhir zaman yang sudah kami tata tinggal menuju kemunculan kami di permukaan ini, agar kami dapat membawa umat ini menuju ridhonya Allah, menuju surga Allah. Karena tatanan yang kami jalankan ini, tugas kami berat, karena kami tidak hanya untuk manusia tapi untuk makhluk Allah yang lainnya, baik bangsa jin, jenis siluman maupun bangsa ruh di alam ruh sana yang selama ini belum beragama Islam.
tapi dalam hatinya ingin memeluk Islam, maka kami masih berkesempatan untuk beribadah kepada Allah. Karena pintu taubat akan tertutup bila mana dunia ini kiamat. Sebelum kiamat, pintu taubat belum tertutup. Karena kehadiran kami adalah untuk menyelamatkan umat, baik yang hidup maupun yang mati. Jika dalam hati masih ada keinginan untuk memeluk agama, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Bila taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.